Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 2. Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri," demikianlah firman Tuhan, "akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Orang-orang buangan dipanggil pulang. "Ayo, ayo, larilah dari tanah utara," demikianlah firman Tuhan, "sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu," demikianlah firman Tuhan. "Ayo, luputkanlah dirimu dari Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara aku. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorai dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu," demikianlah firman Tuhan. "Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan aku akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus." Penjelasan dan renungan dari Zakaria 2, 1-13 untuk kita. Dalam penglihatan ini, Nabi Zakaria melihat seorang membawa tali pengukur, sebuah lambang bahwa Tuhan akan membangun Yerusalem, mengukur dan menata kota itu sesuai rencananya. Ayat 1 dan 2, malaikat dengan tali pengukur menggambarkan bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan diukur untuk pembangunan kembali. Ayat 3-5, malaikat lain menyampaikan bahwa Yerusalem akan menjadi kota yang terbuka. Artinya penduduk dan hewan akan sangat banyak hingga tidak lagi terkurung dalam tembok-tembok biasa. Namun Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi yang melindungi mereka, dan kemuliaan di dalamnya menggambarkan perlindungan supranatural. Ayat 6 dan 7, Tuhan memanggil umatnya untuk keluar dari tanah utara, tempat pembuangan Babel, mengajak mereka kembali ke Sion, ke Yerusalem, tempat janji dan pemulihan. Ayat 8-9, Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menjamah umatnya sama seperti menjamah biji matanya. Bagian paling berharga dan sensitif, Tuhan berjanji akan membalas orang-orang yang menindas Israel, membalikkan keadaan sehingga penindasan menjadi tertindas. Ayat 10-11, Tuhan berjanji akan diam di tengah-tengah umatnya, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi bangsa yang akan bergabung menjadi umat Tuhan. Inilah gambaran tentang penyertaan Tuhan dan perluasan keselamatan hingga ke bangsa-bangsa lain. Ayat 12-13, Tuhan menegaskan kembali kepemilikannya atas Yehuda dan Yerusalem. Segala makhluk diingatkan untuk berdiam diri, menunjukkan rasa hormat dan kagum karena Tuhan telah bangkit untuk bertindak. Renungannya untuk kita, Tuhan adalah pelindung yang sejati. Kadang kita merasa hidup seperti tanpa tembok,
tidak aman, banyak ancaman. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri akan menjadi tembok berapi. Perlindungan Tuhan jauh melampaui apapun yang bisa kita bangun sendiri. Dia menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Mungkin kita merasa diremehkan, dihina, atau bahkan ditindas. Tapi ingat, siapapun yang menyakiti kita sama seperti menyentuh biji mata Tuhan sendiri. Betapa berharganya kita di hadapannya. Tuhan memanggil kita pulang. Banyak dari kita mungkin masih tinggal di Babel, terjebak dalam pola hidup lama, dosa atau kenyamanan duniawi. Tuhan memanggil kita kembali ke Sion, kembali ke hadirat-Nya, ke tempat di mana ada pemulihan dan kehidupan. Janji penyertaan Tuhan bukan hanya untuk Israel. Tuhan berkata banyak bangsa akan menjadi umat-Nya. Ini menunjukkan pada zaman kita sekarang di mana siapapun yang percaya kepada Kristus menjadi bagian dari umat Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dekat dengannya. Diam di hadapan Tuhan. Kadang kita sibuk dengan keluhan, ketakutan, atau ambisi pribadi. Tuhan mengingatkan, berdiam dirilah. Heningkan hati kita. Percayakan hidup kita kepadanya. Karena Dia sedang bangkit untuk bertindak atas kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.